Tujuh pahlawan nasional Mr. Alexander Andres Maramis yang berada di kota Manado yakni Lisa Agatha Maramis meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Menteri BPN ATR Hadi Cahyanto untuk membantunya dalam persoalan tanah warisan keluarga Maramis yang diduga diserobot sebuah perusahaan besar dari Jakarta. Lisa Agatha Maramis tidak bisa berbuat banyak menghadapi persoalan tanah warisan keluarga Maramis karena pihak lawan diduga adalah bagian dari mafia tanah di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Lisa meminta bantuan Presiden dan Menteri untuk dapat menolongnya dari cengkraman yang diduga sebagai mafia tanah. Lisa bersama suaminya Roni Mamesa memberikan keterangan pers di rumah mereka di Pal 2 Manado, Kamis 23 Juni 2022. Sambil menunjukkan sertifikat tanah dan foto plot tanah milik keluarga Maramis yang berada di Pal 2 Manado, Lisa mulai bercerita. Lisa juga memperlihatkan foto-foto Mr. Alexander Andres Maramis saat bersama Presiden Soekarno. Ada juga foto Presiden Joko Widodo yang sedang melihat foto-foto kenangan pahlawan nasional Mr. Alexander Andres Maramis. Terlihat piagam pemberian gelar pahlawan nasional oleh pemerintah saat ini yang tersanding bersama foto-foto kenangan Mr. Alexander Andres Maramis di dinding restoran milik keluarga. Tim Liputan Manado News Network, Sulut. Saya mendapat tanah dari pewarisan ibu saya. Yang kami heran, beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Januari, suami saya mendapat somasi dari satu pihak perusahaan. Katanya suami saya melakukan pengerusakan dan penyerobotan. Sementara kami tahu tanah itu adalah tanah warisan dari yang diturunkan kepada kami. Dan setelah melakukan APHB, jatuh kepada saya. Lokasinya ada di dekat sini, di Pal 2, Kelurahan Pal 2, Kecamatan Pal 2. Waktu kami mendapat somasi, bulan Maret, suami saya mulai dipanggil, mulai ke Polda, melakukan BAP, kemudian saya. Waktu di BAP pun ada kejanggalan-kejanggalan untuk saya. Antara lain surat yang untuk saya diberikan setelah saya selesai BAP. Kemudian setelah dipanggil saksi, berjalan terus akhirnya karena kami tahu kami dalam posisi yang benar, kami melapor balik. Waktu kami melapor balik, selanjutnya kami dipanggil untuk melakukan pengukuran dari pihak penyidik sebelah, dari pelapor. Yang kami harapkan setelah terjadinya pengukuran, kami paling tidak dipanggil, diberitahu hasilnya seperti apa. Tapi sayangnya tidak ada pemberitahuan apapun, tiba-tiba ada SPDP untuk kami. Itu yang kami bingung. Dan kami juga melakukan screenshot dari survei tanahku, aplikasi milik BPN, dan kami melihat kejanggalan di situ. Ada proses kejanggalan di situ, bagaimana tanah kami itu diserobot oleh pihak sebelah. Tapi dinyatakan dari BPN, dari oknum tertentu, bahwa tanah kami tumpang tindih, sedangkan tanah kami itu sudah ada sertifikat hak milik sejak 1983, kemudian sudah mengikuti plotting validasi tahun 2017. Setahu kami tidak mungkin akan ditimpa, dan ada yang saya screenshot itu ada bukti bahwa itu baru terjadi waktu proses sementara bergulir di Polda. Terjadi perubahan tanggal 14 pada jam 6:11 malam, masih seperti yang gambar sertifikat kami. Kemudian besok harinya, jam tanggal 15 bulan Juni 2022 tahun ini, bulan ini, pada 10:48 saat kami ke Polda, mau mengarah ke Polda, saya lihat itu sudah terjadi perubahan. Kemudian di hari yang sama, tanggal yang sama, jam 6:41 kalau tidak salah, atau 44, itu terjadi perubahan lagi. Jadi 2 kali perubahan di hari yang sama, padahal sementara proses bergulir. Karena dari awal saya merasa ada kejanggalan. Sejak somasi pertama bulan Januari, suami saya sudah menawarkan untuk pembicaraan secara kekeluargaan, karena kami tahu itu milik kami, warisan. Tapi ternyata tidak ditanggapi dengan baik. Kami tahu kejanggalan aneh karena kami pikir orang yang memberikan somasi harusnya lebih mantap, karena pihak wakil dari pihak perusahaan, kuasa dari pihak perusahaan. Tapi kami lihat tidak. Kami sudah melakukan surat pengaduan dan somasi sekaligus ke BPN. Kami menampilkan juga bukti-bukti dari screenshot yang kami dapat dari survei tanahku, dari plot tanah. Jadi saat ini saya mohon kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, juga Pak Menteri yang baru, Menteri ATR BPN yang baru, Pak Hadi Cahyanto, untuk menolong kami, karena kami tahu kami berhadapan dengan mafia tanah. Dan kalau dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu untuk menghadapi, karena kami tahu jaringan mereka menggurita. Dan kami tahu
yang disebut dengan mafia tanah adalah permufakatan dari beberapa pihak, baik dari institusi atau instansi yang harusnya mewakili rakyat untuk melayani masyarakat. Itu mereka menyalahi hak dan wewenang mereka untuk melayani masyarakat. Jadi kami sangat mohon kepada Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Hadi Cahyanto untuk menolong kami, karena kami tahu kami hanya salah satu korban dari mafia tanah. Saya adalah cucu dari Mr. A.A. Maramis yang baru diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2017 bulan November.